الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini akan saya lanjutkan hadis selanjutnya dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 264. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala radiya li hadhihi al-ummah. Sesungguhnya Allah menyukai Inna Allah Ta'ala radiya li hadhihi al-ummatil yusra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kemudahan bagi umat, wa kariha lahal usra, dan Allah itu tidak menyukai kesulitan baginya. Jadi sesungguhnya Allah menyukai kemudahan bagi umat ini dan tidak menyukai kesulitan baginya. Hadirin dirahmati Allah, bahwa hadis ini terkait bahwa dalam ibadah ini Allah tidak menghendaki kesulitan. Sebagaimana juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, kata Allah. Hendaklah, kata Allah, cukupkanlah bilangannya dan mengagungkan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin dirahmati Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menghendaki kemudahan. Ibadah ini jangan dibuat sulit, karena sesungguhnya Allah itu sudah memberikan kemudahan. Jangan bawa ibadah itu menjadi beban karena sulit dengan kondisi keadaan kita sehari-hari. Menurut Imam Syuyuti, minimal ada 7 perkara, ada 7 hal yang menyebabkan orang itu mendapatkan keringanan ketika dalam beribadah. Ada 7 hal orang yang dalam beribadah itu mendapatkan kemudahan, rukhsah. Dan ketika mendapatkan kemudahan ini jangan juga lantas kita mempersulit diri sendiri. Udah diberikan kemudahan kita nggak pakai. Ya seperti kalau kita, yang pertama kata Imam Suyuti, ketika dalam perjalanan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita dalam perjalanan. Ya, salah satunya adalah kemudahan apa dalam perjalanan? Dalam Islam kita diberikan kemudahan ketika dalam safar perjalanan sholat, diberikan kemudahan melakukan jamak dan qasar. Tapi ada juga tuh kayaknya nggak afdol, sholat zuhur 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Padahal kan di sananya kita nggak buru-buru. Padahal mungkin kita dalam perjalanan di masjidnya juga kita ada di uber waktu. Ngapain kita pakai disingkat-singkat?
Seringkali kita mempersulit diri kita sendiri, ya. Padahal udah dikasih kemudahan, ya diambil kemudahan itu, ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan kita udah diberikan kemudahan, tapi tetap kita ngambil yang sulit, itu namanya takabur, sombong. Dikasih kemudahan tidak mau, ngambilnya tetap yang susah. Jadi kemudahan-kemudahan itu sebaiknya tetap kita ambil. Ketika perjalanan jauh, kata ulama itu 16 farsah, ya, 2 marhalah. Satu marhalah itu kurang lebih sekitar 41 km. Jadi kalau 2 marhalah kurang lebih perjalanan 82 km, kita diberikan keringanan untuk melakukan jamak dan qasar. Terburu-buru ataupun tidak, kita lagi perjalanan menginap di puncak. Perasaan di puncak santai-santai aja, menikmati liburan. Ngapain kita di jamak? Ngapain kita di qasar? Tapi karena memang diberikan oleh Allah kemudahan, sebaiknya kita ambil. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Zuhur asar digabung menjadi satu, bisa diawalkan atau namanya jamak takdim, atau diakhirkan menjadi jamak takhir, ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah beberapa kemudahan. Yang kedua, kata Imam Suyuti, yang kedua itu karena uzur, karena ada sebab, ya, bisa jadi karena sakit, bisa sebab karena ada kesulitan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Misalkan karena uzur, kita sholat karena sakit, maka kita diberikan keringanan, tidak harus berwudu. Kalau kata dokter, atau kalau kita memang akan berwudu, sepertinya sulit kita mendapatkan air karena harus jalan dari kamar tempat tidur ke kamar mandi. Bisa jadi kalau kita sendiri malah menjadi sakit, jatuh. Bisa jadi berat kita untuk berdiri. Bisa jadi mungkin mendapatkan air sulit, bertayamum. Jangan memaksakan diri, ya. Pernah suatu ketika saya perjalanan dari Malang menuju Jakarta menggunakan kereta. Ternyata orang-orang bilang kalau sholat subuh di kereta itu kalau ke toilet itu udah susah. Air kebanyakan habis. Kenapa? Kebanyakan orang kalau di kereta itu airnya digunakan untuk wudhu. Makanya kalau buang air kecil itu kalau udah mau sampai Jakarta rata-rata habis. Memang betul. Ketika berangkat sebelum maghrib, ketika maghrib ke kamar kecil, iya lama sekali. Ternyata orang basah habis wudhu. Isya juga demikian. Itu kereta begitu subuh, ya, orang mau buang air kecil, air udah habis. Karena tadi di kereta air sedikit malah dipakai untuk wudhu. Padahal diberikan keringanan untuk kita bertayamum. Karena air yang ada dipastikan tidak akan cukup. Tetapi air yang ada memang kebutuhannya bukan untuk wudhu, memang untuk kebutuhan ke kamar kecil. Begitu juga kita bayangkan kalau naik pesawat. Naik pesawat kita wudhu, air habis itu, ya. Sehingga ketika di pesawat memang kita sebaiknya dengan tidak wudhu karena air yang ada memang terbatas. Jadi kita lakukan bertayamum. Sehingga bisa jadi ketika naik bis kita bertayamum. Saya pernah melakukan perjalanan ke Jogja. Ke Jogja itu ternyata kalau liburan perjalanannya macet di jalan tol. Bayangkan itu kalau macet, mungkin kita mengejar rest area, mau wudhu susah. Disitulah kita ketika tidak mendapatkan air untuk wudhu, rest area mungkin jaraknya menghabiskan waktu sholat. Kalau kita sampai ke rest area, mungkin bisa jadi waktunya habis, nggak keburu kita tayamum di situ.
Bisa jadi kita mau sholat di rest area pun tempatnya tidak kedapatan, kita sholat di dalam mobil secara bergantian. Ya, sholat di pesawat, sholat di kereta. Bisa jadi menyebabkan kalau kita memaksakan ke masjid, waktu kita habis, sehingga dalam kondisi terbatas lebaran macet, liburan macet, jangan memaksakan diri, mempersulit diri, kita sholat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Karena dalam keadaan uzur kita diberikan kemudahan. Macet sekali, sholat di mobil. Oh ternyata kalau supirnya susah ya minggir dulu. Kalau supir minggir mungkin bisa mencari tempat sholat, tapi kalau sulit tetap berhenti, tetap sholat di dalam mobil. Karena bisa jadi kita minggir mencari tempat juga sulit. Yang dirahmati Allah, itu kemudahan yang diberikan dalam beribadah. Yang ketiga salah satunya adalah karena lupa. Namanya lupa. Lupa itu diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya apa? Semua ibadah kalau lupa, ya, itu tidak lantas menjadi bahwa disebabkan kita menjadi sebuah kesalahan yang besar. Allah memberikan kemudahan kepada yang lupa dalam ibadah. Namanya juga lupa. Saya lupa. Ternyata tadi kita lagi asik-asik, ternyata kita belum sholat zuhur, udah masuk sholat asar. Padahal kita bisa jadi bukan dalam perjalanan jauh. Lagi asik-asik kita liburan, ini udah sholat maghrib apa belum tadi ya? Udah sholat isya apa belum? Ternyata belum. Namanya lupa. Tetapi bukan berarti karena lupa lantas meninggalkan ibadah. Ya. Bahkan saking mudahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sahih, Nabi pernah melakukan sholat jamak zuhur dengan asar, padahal Nabi bukan dalam sedang perjalanan, bukan karena ketakutan, bukan karena ada uzur. Nabi pernah melakukan sholat jamak zuhur dengan asar digabung, padahal Nabi bukan sedang perjalanan, bukan sedang karena takut, bukan karena kehujanan atau hujan besar. Ini menunjukkan hadis ini sahih, tetapi bukan berarti hadis ini dilantas dibuat oleh kita. Nabi aja pernah sholat jamak, sholat qashar nggak ada sebab. Ini kalau rapat di kantor lagi tanggung, udahlah nanti di jamak saja. Tetapi apakah kita boleh tiba-tiba ingin sholat jamak, sholat qashar tanpa ada sebab? Kalau tujuan kita sebagai bentuk ingin mengamalkan hadis Nabi, barangkali seumur hidup kita sesekali pernah melakukan mengikuti Nabi. Kalau Nabi pernah sholat jamak, sholat qashar tanpa ada sebab, ya barangkali alasan itu masih dibenarkan. Tapi kalau dengan sengaja memudahkan ya ibadah, karena Nabi pernah sholat jamak, sholat qashar tanpa ada sebab, jadi sering melakukan begitu karena rasa sedikit-sedikit, ada rapat tanggung, ada pekerjaan tanggung, akhirnya jamak qashar itu juga tidak dibenarkan. Hadirin dirahmati Allah, yang berikutnya yang boleh ya atau yang mendapatkan keringanan bisa jadi karena kita tidak tahu. Namanya juga tidak tahu, tidak menyebabkan, karena orang tidak tahu itu menyebabkan menjadi dosa. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, suatu ketika ada sahabat Nabi ketika bulan Ramadan itu berhubungan suami istri. Sedang berpuasa di bulan Ramadan, berhubungan suami istri itu hukumnya haram, tidak boleh.
Orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan sedang puasa Ramadan, kafaratnya, penebus dosanya adalah dengan memerdekakan satu budak. Ya, berat. Kalau tidak sanggup harus puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya, kafaratnya. Suatu ketika ada sahabat Nabi datang dengan tergopoh-gopoh, "Ya Rasul, saya baru saja melakukan berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah dengan ringannya, dengan tersenyum kata Nabi, "Merdekakan satu budak." Kata sahabat Nabi, "Ya Rasul, bagaimana memerdekakan satu orang budak? Saya ini orang miskin, gak mampu ya Rasul." Kata Nabi, "Puasa 60 hari berturut-turut nanti setelah bulan Ramadan. Maksimal harus sudah selesai sebelum Ramadan berikutnya." Kata sahabat, "Ya Rasul, ini puasa belum 30 hari aja sudah gak kuat. Melihat istri ingin berhubungan suami istri. Bagaimana ya Rasul?" Kata Rasul, "Kalau tidak sanggup berpuasa karena imannya belum kuat, maka lakukanlah puasa 60 hari berturut-turut." Sahabat menjawab, "Ya Rasul, bagaimana puasa?" Yang ketiga, maka berikanlah makan kepada 60 orang miskin. Ternyata sahabat ini orang miskin. "Ya Rasul, saya ini orang miskin. Jangankan memberi makan 60 orang. Untuk makan diri sendiri pun saya tidak sanggup." Maka kata Rasul, diambilkanlah sekeranjang kurma. Kurma tersebut, kata Rasul, diwasiatkan tolong berikan kepada orang yang paling miskin di tempat tinggalmu, di sekitar tempat tinggalmu. Sahabat tadi menjawab, "Ya Rasul, saya orang yang paling miskin di kampung saya." Karena orang ini yang paling miskin, akhirnya kata Nabi, "Ya sudah, ambillah kurma ini, bawa pulang, ambil untuk dirimu." Ini artinya apa? Bahwa dalam hadis, agama ini, ibadah ini jangan sampai menyulitkan. Bayangkan ketika di zaman Nabi, ketika orang tidak mampu diberikan alternatif. Ketika orang harus kena kafarat denda, penebusannya adalah ketika melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, harus memerdekakan satu orang, tidak mampu boleh diganti dengan berpuasa 60 hari berturut-turut. Ketika tidak mampu karena imannya masih lemah, imannya belum kuat, boleh diganti dengan memberikan makan kepada orang miskin. 60 orang. Ternyata ini orangnya juga orang miskin. Kalau diberikan kafarat harus menebus dengan memberikan orang miskin, ini orang gak sanggup, gak akan mampu. Bahkan Rasulullah memberikan kemudahan, ya. Artinya apa? Bahwa dalam beribadah jangan mempersulit, karena Allah sudah memberikan keringanan, kemudahan. Oleh karena itu, ibadah yang begitu mudah dimudahkan, jangan juga kita lantas menjadikan sebab kita lantas menyepelekan ibadah, apalagi meninggalkannya. Di rumah sakit karena orang sakit, berapa banyak orang karena sakit tidak sholat. Alasannya gimana mau sholat lagi sakit, pusing kepalanya, sakit badannya, gimana mau khusyuk sholatnya. Padahal sudah diberikan kemudahan. Ketika sholat, bisa jadi ketika akan berwudu bisa diganti dengan tayamum. Ketika sholat gak kuat berdiri, bisa sambil tiduran rebahan. Tayamum tidak bisa minta tolong yang nungguin mentayamumi. Ambilkan benda yang rata, yang lagi sakit disuruh tayamum, gak usah bangun.
Tangannya nggak bisa bergerak, udah yang nungguin suruh mentayamumi. Kita yang mengusap bagian-bagian yang untuk tayamum. Aduh, tangannya nggak bisa bergerak, takbirnya nggak bisa, ya sudah dengan isyarat, dengan berkedip, berganti setiap gerakan sholat. Begitu mudah ibadah ini, jangan sampai kita juga karena sudah diberikan kemudahan kita menyepelekan, apalagi kita meninggalkannya. Karena sebetulnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Yang pasti semua ibadah yang telah diwajibkan kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dalam keadaan uzur, dalam keadaan ada halangan, Allah pun sudah memberikan keringanan kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia kita tua kita tetap bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.